Bayangkan, suatu saat nanti, polusi udara yang kita hirup saat ini diam-diam membunuh jutaan jiwa hanya dalam sehari. Dan lalu lalang polusi-polusi itu seakan tertawa terbahak-bahak karena melihat kita, manusia, tak ingin menyatukan suara untuk melawannya. Dengan itu, saya berdiri di sini untuk menyatukan suara kita melalui pidato saya yang berjudul Satu Suara, Satu Aksi, Kopimu, Superhero Masa Depan Menuju Dunia Bebas Emisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang saya hormati Panitia Alliance Letter 2025, dan yang saya cintai dan banggakan seluruh hadirin yang berbahagia. Hadirin sekalian, kita semua pasti sudah tahu seberapa nikmatnya kopi. Kopi yang kita nikmati sebelum beraktivitas, kopi yang menemani malam kita saat kita bertugas. Tapi sekalian, hadirin sekalian, kita perlu mengetahui bahwasanya kopi menyimpan energi luar biasa yang dapat menjawab tantangan energi masa kini. Mari kita jujur, saat ini dunia sedang sakit. Indonesia pun bahkan tak terlepas dari masalah besar yang bernama polusi. Berdasarkan data dari Global Alliance on Health and Pollution mencatat, lebih dari 800.000 jiwa kematian diakibatkan oleh emisi batu bara. Tak hanya itu, di Indonesia sendiri, emisi karbon yang disumbangkan sebagian besar berasal dari batu bara. Apa artinya? Udara yang seharusnya kita hirup untuk hidup, justru malah sebaliknya membuat kita perlahan mati. Hadirin sekalian, polusi dari batu bara mengakibatkan banyak sekali tantangan, yakni permasalahan dalam kesehatan. Karena polusi dari batu bara mengakibatkan penyakit asma, bronkitis, hingga kanker paru-paru. Tak hanya itu, hujan asam merusak tanaman, merusak tanah, mencemari air, dan mempercepat perubahan iklim. Hadirin sekalian, marilah kita membayangkan seorang anak berusia 5 tahun. Setiap hari ia batuk-batuk, nafasnya sesak. Sesaknya membuat ia susah tidur. Dan suatu ketika dokter berkata bahwa ia terkena penyakit paru-paru. Ia tak tahu apa-apa. Ia hanya ingin bermain seperti teman-temannya. Dia hanya lapangan di taman bermain dan tersenyum ke sana kemari. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah anak itu? Tidak, yang salah ialah kita yang menggunakan energi kotor yang bernama batu bara. Tapi tenang sekalian, kita punya harapan. Harapan yang datang dari secangkir kopi. Bukan kopi yang kita minum, tapi ampasnya. Ya, limbah ampas kopi yang kita buang begitu saja tanpa melihat manfaatnya justru dapat diolah menjadi briket sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Apakah ini mimpi? Tidak. Penelitian telah membuktikan bahwa briket ampas kopi menghasilkan energi panas lebih tinggi dari kayu bakar dan lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara. Dan tak hanya itu, briket ampas kopi juga berpotensi besar sebagai transisi energi bersih. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan salah satu produksi kopi terbesar dunia. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian, Indonesia memproduksi lebih dari 750.000 ton per tahun produksi kopi. Dan juga tak hanya itu, melihat dari produksi kopi yang saat ini melonjak, kita dapat melihat seberapa besar peluang dari briket ampas kopi yang akan menjadi transisi energi bersih ke depannya. Tapi sayangnya, saat ini limbah ampas kopi yang dibuang di tempat pembuangan akhir mencapai angka 15,19 juta ton. Bayangkan, 15,19 juta ton setiap tahun, atau energinya terbuang begitu saja tanpa melihat manfaatnya. Padahal limbah ampas kopi yang dibuang dapat diolah menjadi briket untuk mengurangi
jutaan emisi karbon dan mengurangi sampah perkotaan. Hadirin sekalian, melihat dari potensi briket saat ini yang diolah menjadi briket kopi yang diolah menjadi ampas kopi, dan ampas kopi yang saat ini sangat dibuang begitu saja, melihat bahwasanya masyarakat tak mempunyai banyak wawasan. Dengan itu, marilah kita menyatukan suara kita untuk bersama-sama dengan cara mengurangi penggunaan batu bara dan mengedukasi masyarakat untuk mengetahui briket agar batu bara dihentikan, serta penggunaan energi briket, yakni energi ramah lingkungan, dapat menjadi prioritas bagi masyarakat. Saya Syifatullah Rizky Maududi dari SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar. Saya berdiri di sini dengan satu keyakinan. Jika mungkin suara saya kecil, tapi jika suara saya disatukan, saya yakin suara tersebut akan dapat menjadi pengubah arah bangsa. Hadirin sekalian, ingatlah, dari secangkir kopi sederhana, kita dapat mengubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.